Bapak Ibu, saya punya satu cerita dulu di awal. Anda mungkin sudah sering dengar, ini soalnya kisah yang sudah melegenda. Kalau kita bicara kisah dari tanah timur, tanah Arab itu kan ada 1001 malam. Satu lagi kalau yang lucu-lucunya Nasruddin, betul? Nah, ini tentang Nasruddin nih. Suatu malam tetangganya Nasruddin itu heran melihat si Nasruddin ini kok di depan pintu masuk rumahnya itu kayak lagi nyari sesuatu gitu ya. Bolak-balik batu lah, semak-semak dekat pintu rumah disibak-sibak gitu ya. Udah 15 menit, 30 menit nyari-nyari terus. Akhirnya tetangganya penasaran, nih orang nyari apa sih gitu ya. Dia keluar rumah, dia nanya sama Nasruddin, "Pak Nasruddin, itu dari tadi ngapain sih di sana, nyari barang ya? Nyari apa sih Pak?" "Iya nih, saya dari tadi mau masuk rumah, nggak bisa masuk, kuncinya nggak ketemu. Kayaknya kuncinya jatuh tadi. Saya rasa memang ada yang jatuh tadi. Tapi saya udah cari-cari setengah jam, nggak ketemu kuncinya." Terus tetangganya bilang, "Aduh kasihan banget, ya udah Pak, saya bantu cari ya. Tadi kira-kira kuncinya jatuh sebelah mana Pak? Di dekat-dekat pintu ini ya?" Pak Nasruddinnya bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang, "Enggak, tadi kuncinya tuh jatuhnya di sana, di halaman depan sana." "Loh, kok nyarinya di sini Pak kuncinya?" Pak Nasruddinnya bilang apa? Dia bilang, "Ya saya cari di sini, soalnya di sini terang, ada lampu. Di sana kan gelap, susah nyarinya." Apa maksud cerita itu Bapak Ibu? Maksudnya gini Bapak Ibu. Banyak orang ketika mencari sesuatu, mencari rezeki, mencari penghasilan buat hidupnya, mencari nafkah, itu nyarinya di tempat yang terang. Karena kelihatannya terang, kayaknya bagus gitu. Tapi sebetulnya rezekinya itu bukan di situ. Kunci kekayaannya dia itu sebetulnya ada di tempat yang gelap. Dan lucunya orang-orang ini tahu sebetulnya kalau dia di tempat terang itu terus, mau setahun, 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun pun tidak akan pernah kaya. Tapi karena tempatnya terang, ada lampunya, nyari kuncinya di situ. Anda mengerti maksudnya? Rahasia sukses orang-orang terkaya di Indonesia Bapak Ibu, di dunia, Anda boleh baca bukunya, Anda boleh datang seminarnya. Rahasia suksesnya kenapa mereka bisa kaya? Mereka semua mencari di tempat yang berbeda dengan kebanyakan orang rata-rata. Yang namanya uang itu tidak menyukai kerumunan. Kalau orang banyak tuh nggak suka tuh uang. Uang tuh sukanya nyari tempat yang sepi Bapak Ibu. Kalau kerumunan uangnya pasti sedikit, karena yang dapat uangnya banyak orang. Betul? Kalau kerumunan tuh paling dapatnya uangnya 100.000. Namanya BLT, bantuan langsung tunai. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dulu sekali waktu saya masih sangat muda, sekarang juga masih muda terus terang ya. Waktu saya masih sangat muda, saya sudah menyadari hal itu. Karena saya suka baca buku, saya suka datang seminar. Itu salah satu yang positif dari usaha ini. Kita benar-benar belajar mengupgrade diri kita. Kita bisa punya wawasan yang sangat luas. Dan itu yang membuat saya punya kehidupan yang sangat luar biasa sampai hari ini. Kalau kita mau kasih istilahnya, living life in miracle. Nggak mungkin saya kebayang, saya di usaha ini sudah 10 tahun lebih Bapak Ibu. Kalau dulu 10 tahun lalu, waktu saya memulai usaha ini, nggak akan pernah saya kebayang punya kehidupan kayak gini. Saya dulu mulai umur 22 tahun, masih kuliah tahun terakhir di ITB. Saya mengenal usaha ini. Dan Anda tahu dalam 10 tahun, saya mulai Juli 2002 Bapak Ibu. Jadi sekarang saya 10 tahun lebih 2 bulan kira-kira. Anda tahu yang saya dapatkan dari usaha ini selama 10 tahun ini? Penghasilan yang diberikan perusahaan yang namanya Tiansi kepada saya, di luar rewardnya, di luar jalan-jalan gratis yang begitu banyak, sampai hari ini totalnya sudah mencapai nilai uangnya sekitar 10 miliar. Anda bisa bayangkan? Saya punya ijazah sarjana teknik elektro ITB, dan itu IPK-nya di atas 3. Tapi saya bahkan baru mengambil ijazah itu 3 tahun setelah saya lulus. Yang ambil istri saya kasih surat kuasa ngambilin ke kampus, karena saya malas ngambil ke kampus. Kebayang nggak? Kepala administrasinya, tata usahanya kampus itu, jurusan elektro ITB, itu sampai bingung, ini orang kemana 3 tahun ijazahnya nggak pernah diambil. Biasanya kalau yang lain sebelum lulus kuliah, itu udah nunggu-nunggu ijazahnya mana, pakai lamaran kan. Ya soalnya saya waktu lulus dulu Bapak Ibu, tahun 2003, dari Tiansi saya sudah punya penghasilan waktu itu sebagai bintang 8 aja di atas 20 juta sebulan. Jadi mohon maaf ijazahnya nggak pernah diambil. Ada yang butuh ijazah barangkali?
Kenapa Bapak Ibu? Lagi-lagi karena saya melakukan hal yang berbeda dengan Nasruddin tadi. Hidup saya, nafkah hidup saya, keluarga saya, orang-orang yang saya cintai, di tempat yang bukan kerumunan, di tempat yang lebih sedikit orang, tapi mereka semua adalah orang-orang yang jauh di atas rata-rata, Bapak Ibu. Nah, hari ini, kalau Anda perhatikan betul-betul, kita akan sharing beberapa waktu ke depan. Kalau Anda perhatikan betul-betul Bapak Ibu, insya Allah saya berjanji, akan banyak perubahan yang terjadi dalam hidup Anda selama Anda mau melakukannya, Anda konsisten. Kita lihat 2-3 tahun ke depan Anda akan punya hidup yang juga luar biasa, living life in miracle. Saya dulu lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini sedikit cerita ya, latar belakang. Saya bersyukur dilahirkan di keluarga yang berada. Jadi ayah saya, ibu saya dosen di Universitas Hasanuddin. Dua-duanya lulusan ITB juga, elektro juga, Bandung. Tapi ayah saya asalnya dari sana, Sulawesi Selatan. Kemudian mereka ke sana, dosen, tapi sekaligus ayah saya punya perusahaan konstruksi yang sampai sekarang juga besar sekali. Bahkan kalau mau diadu penghasilannya, sampai hari ini bahkan penghasilan ayah saya masih lebih besar dari penghasilan saya. Ada 3 perusahaan konstruksi, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur, waktu saya lahir perusahaannya sudah mulai menanjak. Saya tidak pernah hidup dalam kondisi kekurangan, Bapak Ibu. Nah, tapi dari kedua orang tua saya ini, bahkan sampai hari ini, itu saya belajar banyak sekali mengenai kerja keras. Mereka tidak pernah cerita bahwa kamu hidup tuh harus kerja keras, harus rajin belajar, nggak pernah. Mereka selalu kasihnya contoh, Bapak Ibu. Dan contoh yang diberikan luar biasa. Dan dari situ saya belajar, sebetulnya kalau kita mau sukses, yang kita lakukan adalah kita harus memberi contoh. Kita ingin punya tim yang bagus, yang harus kita lakukan adalah kita memberi contoh. Lebih penting ngomong atau lebih penting tindakan? Tindakan, Bapak Ibu. Orang tua saya persis seperti itu dari dulu. Nggak pernah ingetin, besok kan ujian, udah belajar belum? Nggak pernah satu kali pun, Bapak Ibu. Tapi betul-betul dari mereka saya belajar yang namanya kerja keras dan saya meneladani. Makanya waktu saya SD, SMP, rankingnya juga bagus terus gitu ya, ranking 1 aja terus. Nah, singkat cerita, waktu saya SMP, ya saya terus terang suka berkelahi juga gitu ya. Ya rada-rada nakal, dan memang kalau di Makassar tuh kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya, makanya paling sering masuk buser kan. Ya dekat-dekat lah sama tetangga sebelah Madura gitu ya, mungkin ada yang orang Madura, kita sama nih Bapak Ibu. Sering masuk buser. Memang kan sifatnya keras, jadi orang kalau ketemu terus lihat-lihatan, wah tahu-tahu itu bisa berantem aja gitu ya, pelot-pelotan berantem. Nah, saya dulu tuh sering berantem memang. Walaupun saya rajin, saya juga aktifnya tinggi, suka berkelahi juga. Nah, kalau berkelahi itu beberapa kali menang, beberapa kali kalah gitu ya. Tapi saya nggak pernah nangis, Bapak Ibu. Kalau kalah tuh pasti saya ngejarnya malah pengen balas gitu ya. Tapi udah nggak bisa, biasanya kan udah dilerai sama guru gitu ya. Jadi memang dari awal tuh ngotot. Waktu saya lulus SMP, waktu itu kebetulan saya NEM, jadi nilai Eptanas murni tertinggi se-Sulawesi Selatan. Eptanas SMP itu kalau full, kalau semua nilainya 10, itu NEM-nya 60. Betul ya? Saya dulu 54, jadi rata-ratanya 9,0 sekian mata pelajaran. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya saya ke Bandung. Nah, ini sekalinya bebas dari orang tua kan, kesempatan. Karena di Bandung saya ngekos. Nah, waktu di Bandung itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru. Saya ketemu dengan orang-orang yang bahkan memang wah luar biasa. Mereka pintar-pintar sekali dari seluruh Indonesia. Karena saya di Bandung tuh sekolah di SMA 3. SMA 3 itu sampai hari ini ya sebetulnya itu selalu jadi SMA favorit se-Indonesia. Wah, orang-orang yang sangat pintar tuh kumpul di sana. Zaman dulu sampai sekarang, saya nggak tahu tepatnya sekarang berapa angkanya, tapi sampai zaman saya dulu lulus SMA 3, Bapak Ibu, itu persentase yang tembus masuk dulu UMPTN ya, sekarang SMPTN kayaknya. UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, itu di atas 80%. Jadi kayak pindah sekolah tuh. Dari SMA 3 pindah ke sebagian ke ITB, sebagian ke Unpad gitu ya. Itu udah kayak bedol sekolah gitu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, saya dapat pengalaman baru, ketemu banyak saya teman-teman dari seluruh Indonesia, beda-beda budaya gitu ya. Nah, begitu kelas 1 waktu itu SMA, udah nggak terlalu pentingin belajar, jadi sukanya main aja gitu ya. Kapan lagi soalnya pertama kali lepas ya dari pengawasan orang tua. Ya, tapi tidak terlalu jelek juga nilainya ya. Waktu itu kelas 1 masih bisa masuk 5 besar lah, lumayan. Kelas 2, wah makin banyak mainnya Bapak Ibu. Ya kan, kapan lagi kan? Kan di SMA ini saatnya main. Nah, main lebih banyak, turun rankingnya.
wah masih masuk 10 besar, ranking 9, ranking 10, tapi udah mulai turun. Itu saya suka nongkrong di ada sebuah kios depan sekolah. Itu tempat nongkrong anak premannya di situ. Itu anak-anak yang suka berantemnya, yang suka, saya nggak pernah berantem tapi SMA ya. Yang suka main kartu, ngerokok. Saya juga tidak pernah merokok tapi sampai sekarang juga nggak merokok. Tapi saya kalau main kartu dulu suka sekali Bapak Ibu. Sekarang enggak. Karena kartu itu memang tidak tepat untuk seorang muslim gitu ya. Tapi dulu ya namanya juga anak muda yang main kartu. Saya tuh bahkan dikasih julukan itu sama teman-teman patung gapleh. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dia datang pagi, saya kan kalau sekolah tuh pagi masuk dulu gitu ya. Store absen. Terus habis itu menyelinap keluar tuh ke kios. Jadi kalau dia datang pagi jam 9-an itu, wah ini si Rizky udah ada di situ. Udah lagi main gapleh tuh sama yang bolos yang lain. Posisinya udah posisi di sudut main gapleh gitu ya. Ntar kalau siangan datang masih di posisi yang sama. Ntar sore udah bubaran sekolah semua, posisinya masih sama. Malamnya datang lagi, saya masih di posisi itu, makanya jadi patung gapleh gitu ya. Nah, kayak gitu ceritanya kira-kira. Tapi lucunya Bapak Ibu, saya belajar waktu SMA pun bahwa kalau kita hidup ini tetap kita harus punya goal. Jadi walaupun kita bisa main, puas, menikmati gitu ya. Tapi saya tahu, saya datang ke Bandung itu tujuannya satu dan itu impian saya memang. Saya ingin masuk Elektro ITB. Waktu itu passing grade tertinggi di Indonesia. Jadi dari seluruh jurusan, seluruh fakultas seluruh Indonesia itu nomor 1 tertinggi. Kelas 2 main terus, begitu naik kelas 3 udah mulai ingat impian saya. Akhirnya kelas 3 udah mulai beralih. Waktu kelas 2 tuh main, jalan-jalan, nongkrong, main bola, main sepak bola tuh seminggu bisa sampai 4-5 kali gitu ya. Begitu kelas 3 karena ingat impian Bapak Ibu, saya mulai mengambil komitmen di situ, mengurangi. Yang dulunya main bolanya sering sekali, nongkrong yang sering mulai berkurang. Dan akhirnya saya masuk Elektro ITB waktu itu. Jadi masuk ITB, Elektro itu impian saya. Nah tapi begitu saya masuk, bangga sekali kan Bapak Ibu, itu tertulis tuh selamat datang putra putri terbaik bangsa gitu. Dan memang di tahun itu, kalau dilihat passing grade UMPTN se-Indonesia, saya nilai UMPTN saya ada di angka sekitar 70 sekian tertinggi se-Indonesia. Ada keluar. Jadi luar biasa. Kalau kita punya impian Bapak Ibu, tenaganya tuh keluar semua. Seakan-akan semesta mendukung. Walaupun sebetulnya bukan semesta yang kasih kekuatan. Tetap aja kekuatannya dari Tuhan gitu ya. Tapi itulah kekuatannya kalau yang namanya tekad. Nanti saya cerita lagi sedikit soal itu ya. Nah, intinya hasilnya luar biasa. Tapi sayangnya impian saya cuma masuk. Begitu udah masuk kuliah, main lagi jadinya gitu. Wah itu berantakan. Tahun pertama itu IP saya cuma 2, berapa awal gitu ya. Ya kerjanya main terus soalnya. Tahun kedua juga sama. Tahun ketiga waktu itu parah juga masih sama. Nah tapi akhir tahun ketiga saya ingat lagi Bapak Ibu. Nah untung ini disadarkan di saat-saat yang tepat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Anda juga sama nanti. Di saat yang tepat. Di saat yang tepat saya disadarkan lagi bahwa saya masuk ITB, itu impian saya mungkin cuma masuk, tapi impian orang tua saya jauh-jauh menyekolahkan, membiayai itu adalah supaya saya lulus, Bapak Ibu. Nah, di tahun ketiga saya mulai perbaiki nilainya. Mulai naik dikit-dikit, pelan-pelan gitu ya. Nah, ada sedikit cerita yang menarik. Waktu saya kuliah ini, saya kebetulan sudah punya teman dekat wanita yang memang teman SMA saya dulu. Dan ini ceritanya unik. Beliau ini waktu SMA itu kelasnya beda, kelasnya jauh. Jadi SMA 3 itu kelasnya ada 11 kelas. Jauh aja. Dia di mana, saya di mana gitu ya. Dia di lantai 2, saya lantai 1 gitu. Dia sih nggak pernah lihat saya, cuma saya suka ngelihat gitu. Kan Bandung kota kembang Bapak Ibu ya. Apa boleh buat ya kan? Kembang buat dilihat kan ya. Nah, jadi saya suka lihat, terus lama-lama waduh pengen kenalan juga akhirnya gitu ya. Nah, berhubung saya kan ngumpulnya sama preman sekolah tuh, yang di kios itu kan. Itu nggak bisa kalau saya nggak kenalan gitu. Mau ditaruh di mana muka saya? Tiap hari saya dikomentarin terus, dibilangin penakut lah segala macam gitu ya. Apa boleh buat? Akhirnya saya berusaha kenalan. Saya kenalan terus nyatain. Nah, gaya. Seminggu sih belum. Jadi seminggu dulu ngantar dulu ke angkot gitu ya. Sampai angkot seminggu, habis itu nyatain. Nah, pas nyatain, alhamdulillah ditolak Bapak Ibu. Oh iya dong Bapak Ibu.
Loh, kalau langsung diterima nggak ramai ceritanya, ya kan? Nah, harus ditolak dulu. Nah, ditolak. Jadi saya diterima waktu itu sebagai teman gitu ya ceritanya ya. Wah, lumayan sakit hati. Kenapa? Karena waktu saya pulang balik lagi ke tempat ngumpul, wah udah langsung diketawain habis-habisan aja sama teman-teman semua gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu saya lanjutkan besoknya saya nggak berhenti, saya tetap pulang sekolah ke kelasnya, jemput pulang, antar ke tempat naik angkot gitu ya. Itu sehari, 2 hari, seminggu tetap saya lanjutkan. Nah, tidak berlangsung terlalu lama. Kemudian setelah itu saya nyatain lagi. Jadi teman saya ini ada yang bilang, cewek itu tipenya ada yang mau dinyatainnya cepat, ada yang lambat. Ternyata ini kayaknya ceweknya tipe kedua kata dia. Saya ikut aja karena yang bilang itu pacarnya 3 tuh, gila tuh. Kita belajar dari orang yang sukses kan gitu ya. Parah nih. Oke deh, saya ikut aja. Ternyata benar, setelah saya nganter lagi, akhirnya saya nyatain, alhamdulillah diterima. Ya, tidak terlalu lama, cuma kira-kira setahun setelah nyatain yang pertama gitu ya. Insya Allah. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi dari situ saya belajar satu hal, bahwa kalau kita punya impian, kita terus lakukan konsisten, kita pantang menyerah, insya Allah kita pasti berhasil Bapak Ibu. Apalagi kalau impiannya bagus, pasti berhasil. Nah itu ceritanya. Jadi itu sedikit latar belakang saya. Nah tepat waktu kuliah di tahun ketiga itu, saya mengenal Tiansi. Datang seorang teman saya ini masternya teknik elektro ITB. Anda bayangkan ya, kita ini aja udah secara prestasi akademis itu luar biasa. Beliau ini orang yang kalau ujian itu teman-teman merapat ke dia. Merapat langsung gitu. Kalau lagi tugas, kita datang ke kosan dia. Tugas praktikum apa gitu ya, nyalin semua. Orang yang memang pinternya luar biasa nih orang. Nah, suatu hari beliau telepon saya. Waktu itu kan belum ada HP kita ya. Dia telepon ke kosan. Ki, lagi di kosan kan, nggak keluar-keluar. Saya bilang iya. Mau ngapain? Mau ke sini? Iya, gua ke sana ya. Saya bingung kan. Biasanya saya ke tempat dia. Tumben-tumben ini beliau datang ke tempat saya. Begitu datang, tiba-tiba keluar. Biasanya kan yang keluar textbook yang tebal-tebal tuh dalam bahasa Inggris gitu ya. Oh, kali ini bukunya tipis. Terus ada gambar-gambar menariknya gitu ya. Dulu itu warnanya hijau dengan biru, saya masih ingat. Ternyata tertulis di depannya, di atasnya Tiansi. Wah, ini makhluk dari mana nih Tiansi gitu ya. Terus beliau presentasi saya. Saya dengerin presentasinya, wah gila juga nih saya pikir. Luar biasa. Ada mobil mewah dan seterusnya. Waktu saya di presentasi Bapak Ibu jujur ya, saya paling tertarik sama yang namanya peringkat internasional. Saya melihat di situ ada titik di mana ada penghasilan dan kita diberikan seterusnya. Sharing internasional. Saya pikir, wah luar biasa nih bisnisnya. Nah, setelah di presentasi saya tertarik. Bohong kalau nggak ada yang tertarik. Betul nggak Bapak Ibu? Luar biasa yang diberikan Tiansi. Nah, saya tertarik, saya bilang, wah ini menarik sekali. Saya berminat, saya bilang. Tapi saya kumpulin duit dulu ya, nggak ada duit. Soalnya tiap bulan Bapak Ibu saya dijatah uangnya pas-pasan oleh orang tua. Jadi memang orang tua saya ini ketat sekali. Teman saya pulang, buku hijau, buku biru masuk lagi ke laci. Terus saya kuliah seperti biasa, kebetulan waktu itu mau ujian naik tingkat akhir gitu ya, jadi sibuk. Nah, dia telepon seminggu kemudian, dia bilang, Ki, gimana bisnisnya yang kemarin? Wah, saya bilang, waduh, belum kepikiran, lagi ujian nih. Nah, waktu itu teman saya ini bilang, udah kalau gitu, sambil santai di sela-sela ujian, coba lu beli buku di Gramedia, judulnya The Cash Flow Quadrant. Wah, hebat nih beliau. Beliau cerita isi bukunya, pokoknya bagus banget. Akhirnya gimana Bapak Ibu? Jadi dia nggak minjemin, cuma cerita. Saya yang pergi Gramedia beli sendiri, baca sendiri gitu. Luar biasa nih beliau. Saya baca buku itu, saya kaget Bapak Ibu. Saat itu orang tua saya punya penghasilan yang cukup besar. Setahun itu penghasilan bersihnya angkanya miliar bersih. Tapi saya tahu persis, kalau orang tua saya sakit, tidak bisa bekerja lagi, ada apa-apa dengan ayah saya, itu semua akan berhenti, perusahaannya nggak bisa jalan. Di buku itu diceritakan, orang punya penghasilan yang menentukan dia kaya atau tidak kaya, biasa-biasa atau miskin, itu bukan besarnya penghasilannya. Tapi nomor satu adalah penghasilannya aktif atau pasif. Kalau orang itu tidak bekerja, penghasilannya berhenti, dia bukan orang kaya Bapak Ibu. Tapi kalau orang itu tidak bekerja, penghasilannya jalan terus, dia orang kaya. Waktu itu terus terang saya merasa hidup saya sangat aman, sangat tenang. Kalau saya lulus kuliah, saya tinggal pulang ke Makassar melanjutkan perusahaan orang tua. Ayah saya punya 3 perusahaan, masa sih satu aja nggak dikasih gitu ya? Kan gitu mikirnya. Nah ternyata Bapak Ibu, saya sadar di buku itu, ini sama sekali tidak aman.
Kalau ada apa-apa, berhenti semua. Nah, setelah itu, saya makin serius memikirkan tentang Tianxi. Setelah ujian selesai, teman saya kontak saya lagi, dia ajak datang pertemuan yang namanya pertemuan OP. Waktu itu hari Sabtu sore, saya bilang, waduh ini bentrok sama pertandingan bola. Waktu itu lagi main bola, tanding gitu ya. Saya bilang, aduh nggak bisa kayaknya. Terus teman saya bilang, udah deh usahakan kalau bisa. Oke deh, saya datang, saya bilang. Saya udah janji, selesai main bola jam 4, pulang ke kosan, langsung mandi, langsung berangkat ke acara pertemuan. Nyampe di acara pertemuan jam 5 sore, pas saya masuk, penuh sekali kayak gini Bapak Ibu ya. Itu orang udah berdiri semua. Memang lagi rame waktu itu, hampir 1.000 orang. Waktu itu lagi Grand OP di Bandung gitu ya. Saya udah nggak lihat apa-apa, cuma dengar suara-suara dari depan. 5 menit kemudian bubar semua. Udah saya nggak dapat apa-apa. Tapi pas turun, saya nggak ketemu teman saya Bapak Ibu. Karena rame, ruangannya kecil tapi sampai hampir 1.000 orang gitu ya. Padat banget. Saya nggak ketemu teman saya ini. Tapi saya turun, di situ saya cuma mikir sederhana. Wah banyak sekali orang yang menjalankan. Latar belakangnya beda-beda, kayak sekarang. Ini pasti bisnisnya bagus. Saya cuma berpikir begitu. Nah, akhirnya teman saya telepon saya lagi malamnya. Saya bilang saya hadir, saya tertarik. Saya bilang, ya udah saya ngumpulin duit ya buat gabung. Saya bilang, oke. Nah, saya nelfon orang tua minta duit, singkatnya nggak dikasih. Kenapa Bapak Ibu? Gimana cara jalan bisnis ini di telepon? Nggak bisa kan? Saya malah kena marah Bapak Ibu sama orang tua. Saya nggak bisa jelasin, kena marah. Tapi saya nggak putus asa. Saya tahu bisnisnya bagus. Akhirnya saya coba pakai uang sendiri. Jadi uang saya irit-irit. Saya gabung bintang 2. Tapi saya juga jualan produk. Dalam 3 minggu saya bisa bintang 3 Bapak Ibu. Semuanya dari usaha sendiri. Gampang sekali. Kalau ada orang yang mengatakan bisnis ini bagus tapi tidak bisa mulai karena kendalanya modal, ingat-ingat aja Bapak Ibu, modal usaha ini bukan uang tapi impian. Iya. Karena begitu Anda mau jalankan, gampang sekali. Apa susahnya kita untuk bergabung menuju ke bintang 3? Kita bisa jual teh misalkan ke orang, ke konsumen. Apa susahnya? Teh kita luar biasa. Orang konsumsi teh, asam urat kolesterol itu dalam waktu beberapa hari aja itu bisa langsung normal. Orang yang darah tinggi dalam hitungan hari bisa normal. Orang yang pegel-pegel badannya, masalah rematik segala macam, sakit tulang, itu dalam beberapa hari bisa hilang itu sakitnya. Orang tua yang udah susah sholatnya segala macam, pakai kalsium kita Bapak Ibu, itu rata-rata kurang dari seminggu udah langsung, bahkan nggak nyampe seminggu, kadang baru 2-3 hari itu udah efeknya udah banyak sekali berkurang sakitnya. Mau cari di mana produk kayak gitu? Cuma ada satu di dunia yang punya, cuma Tianxi. Jadi gampang sekali. Kalau cuma buat modal bergabung, caranya banyak. Kalau Anda tanya pengundang Anda Bapak Ibu, mereka punya 23 macam cara. Anda yang nggak punya uang bisa jadi bintang 3. Nah, apa yang 23 macam cara? Saya nggak jelaskan sekarang, tanya sama pengundang Anda, biar dia yang bingung nanti. Ya kan? Intinya kemauan aja Bapak Ibu. Dulu seperti itu. Nah, akhirnya awalnya saya tidak aktif setelah gabung bintang 3 karena ada Piala Dunia segala macam. Saya kan suka nonton bola ya. Itu sempat nggak aktif dulu. Nggak aktifnya saya totalnya sekitar 2 bulan lamanya. Untung sponsor saya follow up saya terus. Akhirnya saya mau jalan Bapak Ibu. Waktu itu saya jalan presentasi pertama dibantu upline saya. Ada sekitar belasan kali presentasi pertama. Jadi saya lahir tuh nggak langsung jago ngomong Bapak Ibu. Saya awalnya presentasi itu dengerin aja dulu, diam, dengerin sponsor saya presentasi. Dan luar biasa bagus sekali presentasi beliau karena udah pengalaman. Hampir 20 kali presentasi pertama. Bagus sekali presentasinya, tapi alhamdulillah tidak ada yang join satupun. Persis kayak Anda sekarang. Ya kan? Nah, akhirnya saya mencoba presentasi sendiri. Saya cuma berpikir gini, ini saya udah lihat presentasinya. Saya juga harusnya bisa melakukan hal yang sama. Kenapa harus ngerepotin sponsor saya terus? Saya coba sendiri. Presentasi yang pertama Bapak Ibu, presentasi ke waktu itu langsung 5 orang. 5 orang saya presentasi karena baru pertama kali belum menguasai presentasi yang harusnya cuma 30 menit selesai. Saya presentasi lamanya 3,5 jam. Udah nggak usah dijelasin kok bisa gitu ya. Pokoknya hancur lebur, acak adut lah. Dan dari 5 orang tidak ada satupun yang join memang. Saat itu tidak ada satupun yang join. Nah saat itu terus terang saya udah cukup patah semangat Bapak Ibu. Nah lalu kenapa hari ini saya bisa ada di depan Anda? Hari ini Bapak Ibu setelah 10 tahun saya Gold Lion. Saya dulu akhirnya bintang 8 dalam waktu 13 bulan, sangat cepat. Penghasilan di atas 20 juta sebulan. Saya terima mobil kira-kira 2,5 tahun setelah bergabung. Tahun depannya terima kapal, tahun depannya pesawat, tahun depannya villa. Awalnya kayak tadi,
presentasi sekitar total 30 orang di awal, tidak ada yang join satupun. Saya juga pernah mengalami yang patah semangat, namanya patah semangat down, sama persis. Tapi hari ini saya bisa punya hasil yang luar biasa dari Tiansi. Bapak Ibu tahu selama 10 tahun di usaha ini, saya udah naik pesawat terbang aja. Ada yang belum pernah naik pesawat terbang? Kalau ada gabung Pak, itu yang namanya pesawat terbang, itu udah kayak diparkir di rumah Anda aja. Kenapa? Saya sampai hari ini naik pesawat terbang sudah lebih dari 600 kali. Dalam waktu 10 tahun ini. Lebih dari 600 kali. Lebih dari 150 kali diantaranya itu ke luar negeri. Anda bisa bayangkan? Nggak usah tanya penghasilannya dulu berapa. Naik pesawatnya aja itu kalau bayarnya tuh berapa tuh? Coba aja hitung sendiri ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan di belakang hasilnya. Tapi saya ingin cerita di depan kenapa? Bahwa kalau Anda lakukan dengan benar, masa depan Anda itu akan seperti apa? Jadi selain penghasilan yang tadi saya cerita, secara tunai itu sekitar 10 miliar totalnya. Saat ini saya baru pindah rumah sebelum lebaran kemarin. Saya sebelumnya tinggal di apartemen Setiabudi, itu apartemen mewah di Bandung. Tapi rumah ini jauh lebih dahsyat lagi. Rumahnya di Resort Dago Pakar. Nilainya selesai dengan harga kira-kira 8,2 miliar. Betul-betul rumah impian saya. Hari ini saya punya 2 mobil BMW. Salah satunya reward dari Tiansi. Dan saya setahun itu bisa berkali-kali jalan-jalan ke luar negeri. Dan saya jarang sekali jalan-jalan tanpa lengkap keluarganya. Kalau hari ini hitungannya bukan jalan-jalan, saya ngasih seminar gitu ya. Tapi kalau kemarin-kemarin kita baru jalan-jalan, wah, saya ada sebulan tuh muter-muter barang keluarga lengkap. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu kenapa saya bisa bangkit, mungkin ada di antara Anda yang hari ini sudah jalan, punya masalah, sempat patah semangat, itu manusiawi, wajar. Kalau nggak patah semangat itu robot, Bapak Ibu, bukan manusia. Tapi kita tinggal mengetahui gimana caranya supaya dari sempat patah semangat, kita bisa naik lompat 3 kali lipat daripada itu. Saya mau nanya nih, kira-kira kalau kita patah semangat ada untungnya nggak? Ada gitu yang patah semangat dibayar goban gitu, goceng. Kalau patah semangat dikasih goceng nih ada? Nggak ada ya. Kalau dikasih 100.000 tiap patah semangat ya bolehlah sekali-kali patah semangat gitu ya. Tapi kalau nggak ada untungnya buat apa Bapak Ibu? Nah, dulu alhamdulillah waktu saya lagi sempat down, bayangkan presentasi udah 30 orang lebih. Orangnya positif semua jawabannya. Cuma kan yang namanya teman prospek itu suka nipu ya. Bilang, "Oh iya pasti join, mau join." Ntar pas dikontak, wah ada yang mau nikah lagi lah, butuh biaya gitu ya. Ada yang kucingnya lagi hamil, ya macam-macam lah alasannya gitu. Akhirnya nggak jadi join kan kayak gitu. Waktu itu Bapak Ibu, saya ditelepon oleh sponsor saya, ini orang yang luar biasa. Bronze Line Indonesia, penerima reward juga. Ini sampai hari ini beliau ini teladan saya nih. Beliau ini luar biasa, sangat sabar, cerdasnya luar biasa. Bronze Line Indonesia Bapak Seno Hadi. Waktu itu beliau telepon saya, dia bilang, "Ki, ini nanti ada acara NDT. Sekarang nama acaranya PM Bapak Ibu, Producer Meeting. Acara ini cuma sebulan sekali. Waktu kamu join bulan lalu itu tepat setelah PM-nya, NDT-nya lewat. Makanya saya nggak pernah ikut tuh yang namanya PM waktu itu. Udah jalan dulu, presentasi 30-an orang, babak belur dulu gitu ya. Udah datang aja dulu PM-nya, banyak banget ilmunya. Nah saya datang Bapak Ibu. Dan benar sekali, di situ saya dapatkan banyak sekali ilmu tentang menjalankan usaha ini. Termasuk paradigmanya, visinya, cara-cara yang benar. Cara buat janjinya lah, saya nggak buat janji kalau mau presentasi orang. Langsung datang aja, nggak peduli orangnya lagi sibuk, lagi ngapain gitu ya. Terus kalau habis presentasi yang positif itu banyak, tapi saya nggak pernah follow up. Nah kira-kira kalau nggak pernah di follow up bakal join nggak Bapak Ibu? Enggak. Terus saya juga nggak pernah ajak dia ke pertemuan, ke acara OP, ke vision seminar seperti ini. Dia nggak pernah tahu bisnis ini seperti apa hebatnya, dahsyatnya. Tidak pernah pakai alat bantu. Nah setelah PM saya baru ngerti. Dan begitu saya lakukan Bapak Ibu, luar biasa efeknya. Teman-teman yang 30-an yang saya sudah presentasi, itu mulai saya ajak pertemuan, saya pinjamkan alat bantu, ada buku, ada CD, dan seterusnya ya. Satu persatu join Bapak Ibu. Dan disitulah bisnis saya mulai tumbuh. Saya akhirnya dalam waktu beberapa minggu setelah itu bintang 4, saya 3 bulan bintang 5, dan terus berkembang bisnisnya. Cuma gara-gara satu pertemuan kecil yang tidak sempat saya hadiri waktu saya pertama join. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan yang namanya pertemuan. Pertemuan ini efeknya luar biasa. Kita tidak pernah tahu pertemuan mana yang Anda lewatkan yang membuat Anda akhirnya tidak menjadi bintang 8 gara-gara melewatkan pertemuan itu. Anda tidak pernah tahu pertemuan mana yang kalau Anda hadiri minggu itu
dan Anda mengundang orang minggu itu, orang itu akan jadi bintang 8 Anda 2-3 tahun ke depan. Gak pernah tahu. Gimana jadinya? Datang terus pertemuan Bapak Ibu, apapun yang terjadi. Mau hujan, mau badai, pertemuan wajib hadir. Saya bintang 5 di Bandung, saya belum kembangkan keluar kota, masih di Bandung. Kemudian waktu saya menuju bintang 5, masih bintang 4, itu saya datang vision seminar seperti ini di Bandung. Pembicaranya Bapak Louis Tendean. Beliau peringkat tertinggi di Indonesia sekarang, Director for Diamond Gold Lion. Satu hal yang saya pelajari dari beliau, dan ini nggak ada lawannya kalau dimanapun gitu ya, adalah yang namanya antusiasmenya, semangatnya Bapak Ibu. Pak Louis ini kalau Anda deketan sama dia lewat aja, Bapak Ibu itu langsung semangat, nular. Yang namanya semangat, antusiasme itu menular jauh lebih cepat daripada virus. Dan ternyata orang-orang yang paling sukses di dunia Bapak Ibu, kalau Anda baca buku-bukunya, biografinya dan sebagainya, mereka semua bilang yang namanya antusiasme itu salah satu rahasia utama kesuksesan. Bukan cuma semangat, tapi antusias, semangat yang berapi-api Bapak Ibu. Itu yang membuat kita bakal sukses, semangat. Makanya kalau Bapak Ibu presentasi, keluarkan semangatnya Bapak Ibu. Keluarin semua, itu nular. Orang tuh sampai bingung sendiri gitu. Ini orang kok semangat banget gitu ya. Tapi begitu orang melihat semangat kita, dia akan penasaran juga. Sehebat apa bisnis ini? Kalau bisnis seperti Tianxi Anda bawakan, perkenalkan ke orang tanpa semangat, aduh rugi sekali Bapak Ibu. Tianxi ini omsetnya di dunia sekarang, itu angkanya sudah per bulannya itu triliunan Bapak Ibu. Di satu negara di Cina aja, omsetnya sebulan terakhir, waktu awal tahun kemarin Misteri datang ke Indonesia, itu kalau dikonvert ke rupiah, 800 miliar omsetnya di Cina aja sebulan. Hampir 1 T tiap bulan. Saya nggak tahu sekarang, mungkin udah nambah lagi. Besar sekali. Nah, Anda perkenalkannya seperti apa? Yang namanya antusias itu dari kata theos. Theos itu artinya Tuhan. Jadi antusias itu bahasa Yunani asalnya. Artinya adalah ada Tuhan di dalam diri Anda. Kalau ada Tuhan dalam diri Anda Bapak Ibu, gimana cara Anda bicara? Gimana cara Anda komunikasi dengan orang? Bagaimana cara Anda presentasi? Apakah Anda akan semangat atau tidak semangat? Kalau ada seorang pemuka agama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang pendeta yang lagi bicara, berdakwah kepada pengikutnya, audiensnya, kira-kira audiens ini bakal suka pemuka agama yang semangat atau yang tidak semangat? Yang semangat. Kalau ada seorang dosen lagi kasih kuliah Bapak Ibu, seorang guru lagi ngasih pelajaran di kelas, kira-kira mahasiswanya ini sukanya lihat dosen yang semangat atau yang nggak semangat? Yang semangat. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda seorang pebisnis, Anda seorang leader di bisnis Anda, kira-kira downline Anda ini suka lihat leader yang semangat atau yang tidak semangat? Siapa yang mulai hari ini berjanji ke depannya akan selalu semangat? Oke, luar biasa, aplaus buat Anda. Semangat dulu Bapak Ibu. Itu nomor 1. Saya juga belajar tentang kepemimpinan. Yang namanya pemimpin, leader, itu bukan pimpinan. Pimpinan ini orang yang memimpin karena jabatan, struktural. Misalnya di kantor, tidak semua pimpinan itu pemimpin. Karena jabatan akhirnya dia diikuti. Betul Bapak Ibu? Tapi yang namanya pemimpin itu diikuti karena integritasnya, karena tindakannya, karena komitmennya. Yang namanya pemimpin itu melakukan dulu, baru yang lain mengikuti. Pemimpin itu bukan orang yang nyuruh orang lain duluan. Ini bagus loh, wah ini luar biasa loh, kamu duluan. Gak ada pemimpin kayak gitu Bapak Ibu. Ada juga pemimpin kasih tahu ini bagus, ini luar biasa dan langsung duluan. Pemimpin besar di dunia dari zaman dulu Bapak Ibu, Attila the Hun, Alexander Bonaparte, kemudian William Wallace. Kalau yang Muslim misalnya Umar bin Khattab, Tariq bin Ziyad, itu pemimpin-pemimpin besar yang pada saat apapun, pada saat perang pun, ketika mereka bertempur, mereka selalu maju paling duluan. Begitu mereka bilang serbu, mereka duluan Bapak Ibu. Baru pengikutnya, prajuritnya mengikuti. Itu yang namanya pemimpin. Nah saya mau nanya, kira-kira kalau pemimpin nyuruh pasukannya, pasukan serbu, maju, maju. Pasukannya maju nggak? Dianya diam. Maju nggak kira-kira? Mungkin maju terpaksa, cepat mati pasti. Betul nggak? Tapi kalau pemimpinnya bilang, pasukan serbu,
Yeah! Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pasukannya bakal maju nggak kira-kira? Pasti maju Bapak Ibu. Kalau perlu, mereka mati duluan nggak apa-apa. Itu pemimpin besar Bapak Ibu. Mereka semua seperti itu. Di bisnis ini, leadership driven business. Bisnis yang digerakkan oleh kepemimpinan. Anda mau ngomong 1000 kata, kalau tidak ada satu tindakan, tidak akan ada orang yang ikut Anda. Tapi begitu Anda belajar bahwa di bisnis ini Anda pemimpin, akan banyak sekali orang yang ikuti Anda, Bapak Ibu. Itu saya belajar juga dari Pak Lisendean. Nah, perjuangan waktu saya bintang 6 adalah saat terberat. Bapak Ibu yang sekarang bintang 6, bintang 7, itu mungkin saat terberat Anda. Kenapa? Grup Anda mulai makin besar, tapi leadernya belum terlalu banyak. Masih menuju proses. Akhirnya pekerjaan Anda makin banyak. Saya kuliah dari pagi sampai sore. Pulang kuliah, saya jalankan Tiansi sampai malam. Paling cepat saya pulang ke kosan itu jam 12 malam. Dan suka manjat pagar karena pintu kosan udah ditutup gitu ya. Saya mulai keluar kota di bintang 6. Dari Bandung ke Bogor, ke Jakarta. Dulu di Jakarta, Bandung, itu belum ada tol Cipularang seperti sekarang. Yang 3 jam bisa nyampe. Zaman dulu itu nyampe lewat puncak itu butuh 4-5 jam. Jadi kalau saya keluar kota, ada OP atau acara apapun, home meeting di Jakarta, saya 4-5 jam berangkat dari Bandung, kadang bawa mobil sendiri, kadang naik kereta, kadang naik bus, nyampe sana langsung acara segala macam, pulangnya malam butuh lagi 4-5 jam, jadi di jalannya aja udah 10 jam dalam satu hari, capeknya luar biasa. Paginya kuliah lagi, kadang makan juga nggak sempat, jadi kadang beli nasi bungkus sekali bawa, itu langsung beli 2 atau 3 gitu, dijadikan bekal gitu, karena nggak sempat berhenti-berhenti lagi buat makan. Saya berkali-kali harus tidur di restoran di daerah puncak karena nggak bisa nyetir mobil lagi, udah ngantuknya luar biasa. Saya pernah hampir nabrak juga Bapak Ibu, alhamdulillah nggak nabrak, masih dibangunkan di saat terakhir gitu ya. Sering banget harus tidur di pompa bensin, udah nggak sanggup. Pernah masuk Bandung, udah masuk tol Paster di Bandung, itu deket ke kosan, karena itu dini hari ya. Paling juga 5 menit udah nyampe kosan, jalanan kosong, udah nggak kuat Bapak Ibu, 5 menit pun saya nggak kuat. Akhirnya saya tidur aja di situ setelah masuk pintu tol. Nah, tapi saya mengerti bahwa yang namanya sukses itu butuh pengorbanan, butuh delay gratification, menunda kenyamanan. Lawan terberat hidup ini, kalau kita mau berhasil punya hasil yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, living life in miracle, lawan terberatnya adalah kehidupan yang sudah baik, sudah layak. Orang kalau hidupnya udah layak, udah enak, itu susah untuk jadi luar biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang hari ini secara penghasilan di kantor atau punya usaha sendiri, itu sudah sangat layak buat membiayai kehidupan keluarga. Tapi Bapak Ibu, itu mungkin kehidupan yang layak, yang biasa. Ada sesuatu kehidupan yang Anda belum pernah rasakan, kehidupan yang paling luar biasa. Anda butuh sakit lagi sedikit untuk nyampe ke sana. Menunda kenyamanan Bapak Ibu. Perjuangan terberat di sana. Waktu bintang 6 ibu saya datang. Sampai saat itu ayah ibu saya tidak tahu saya menjalankan usaha ini. Karena waktu join saya minta uang nggak dikasih. Akhirnya saya join sendiri, nggak pernah bilang. Akhirnya waktu beliau datang ke Bandung, saya terpaksa beritahu. Terus ayah saya juga diberitahu di Makassar. Ayah saya marah Bapak Ibu. Waktu itu saya tahun terakhir kuliah, udah mau lulus. Ayah saya tiap pagi nelpon setelah itu. Selalu nanya, gimana kuliahnya? Udah beres belum tugas akhirnya? Selalu ditanya terus Bapak Ibu. Sampai ayah saya akhirnya bilang begini, udah kamu beresin cepat kuliahnya, pulang ke Makassar, kalau kamu mau BMW, Bapak belikan kamu BMW begitu lulus. Ya rasanya gimana ya, tidak bisa dilukiskan Bapak Ibu. Saya lagi berjuang habis-habisan, ada grup yang rontok, banyak sekali masalah, waktunya sangat sedikit, harus selesaikan kuliah, dapat tekanan juga dari keluarga. Tapi saya cuma tahu satu hal, keluarga saya, mereka tidak tahu, karena saya tidak bisa jelaskan usaha ini. Tapi Bapak Ibu, Anda harus ingat, kalau Anda hari ini tidak didukung oleh seseorang dari keluarga Anda, mereka mungkin tidak mendukung Anda karena mereka takut Anda gagal. Mereka takut Anda kecewa. Justru karena itu Bapak Ibu, Anda harus buktikan Anda berhasil Bapak Ibu. Anda buktikan Anda bisa berhasil. Justru Anda harus berhasil untuk kehidupan mereka. Dan itu pilihan yang saya ambil dulu. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Waktu saya bintang 7 Bapak Ibu, saya udah mulai ke Sumatera, itu juga perjuangan tambahan. Kalau ke Sumatera itu dari Bandung naik bus,
lewat Jakarta sampai ke Merak, itu nyebrang naik ferry ya, Merak Bakauheni, terus lanjut lagi. Waktu itu saya mulai bangun grup di Lampung, dan itu saya lakukan tiap minggu selama berbulan-bulan. Capek sekali Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu semuanya membuahkan hasil akhirnya. Waktu saya bintang 7 sudah agak besar, saya bintang 7 bisa punya penghasilan dulu sampai 18 juta sebulan. Itu tahun 2003 Bapak Ibu. Pada saat saya bintang 7 menuju bintang 8, itu di saat tugas akhir saya udah mulai selesai, saya udah persiapan sidang, saya off hampir sebulan penuh. Tapi luar biasanya apa? Pertemuan grup saya, OP di berbagai kota, itu jalan terus. Muncul bintang 4 baru, muncul bintang 5 baru, leader-leader baru bermunculan, jalan terus. Sistemnya sudah mulai bekerja Bapak Ibu. Saya break bintang 8 di saat saya lagi off. Break bintang 8, bonus pertama di atas 20 juta sebulan, itu tepat beberapa minggu sebelum saya sidang kelulusan. Jadi sebelum saya lulus kuliah, saya udah punya penghasilan jauh di atas orang rata-rata waktu itu Bapak Ibu. Di situ saya bersyukur sekali bahwa saya selama menjalankan usaha ini dari awal sampai saya bintang 8, 13 bulan, itu nggak pernah nanya macam-macam ke upline. Beda bertanya dengan mempertanyakan. Bertanya itu nanya, Pak, gimana ya cara yang baik untuk presentasi ke orang? Itu bertanya. Tapi mempertanyakan itu, Pak, kok begini sih? Kenapa nggak begitu? Itu mempertanyakan. Saya bersyukur dari awal, saya teachable aja, ikut aja terus. Waktu itu upline saya yang saya konsultasi adalah Pak Erik Yong. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin grup beliau di ruangan ini. Saya ikut aja, Pak Erik bilang apa, saya ikut aja. Dan hasilnya, asetnya jadi Bapak Ibu. Kalau Anda memulai usaha ini Bapak Ibu, mungkin Anda melihat orang-orang yang luar biasa tadi di klip, banyak penerima mobil mewah, penerima kapal, pesawat, penerima villa. Itu kok kayaknya hebat sekali gitu ya. Padahal sebetulnya tidak. Kita juga dulu sama persis seperti Anda. Saya juga dulu datang pertemuan duduk di belakang seperti Anda Bapak Ibu. Tapi bedanya apa Bapak Ibu? Saya teachable ke upline. Saya mau melakukan, mengorbankan waktunya. Saya mau konsisten. Nggak kadang aktif, kadang tidak. Saya jalan terus, nggak pernah berhenti. Tidak butuh jagoan di usaha ini Bapak Ibu. Tapi hanya butuh orang yang sedikit ngotot, yang tidak mau berhenti sampai impiannya tercapai. Sukses itu pekerjaan, bukan pekerjaan besar yang dilakukan satu kali, tapi sukses pekerjaan kecil yang dilakukan tiap hari, sedikit-sedikit, sampai akhirnya dia sukses. Itu aja kuncinya. Ini ada cerita Bapak Ibu ya, ilustrasi. Ini ada 3 orang teman. Mereka ini berasal dari desa yang sama. Dulunya waktu masih muda, mereka suka mancing bareng di perahu, di tengah danau di desanya. Bertiga mancing ke tengah danau gitu ya. Nah, akhirnya salah seorang dari mereka pergi ke kota, kerja di sana dan berhasil, merintis karir berhasil gitu ya. Balik lagi ke desanya. Temannya yang 2 masih tetap hidup di desa, bertani, nelayan, segala macam gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan, yuk kita mancing bareng lagi. Hari itu mereka mancing bareng naik perahu ke tengah danau. Menjelang siang, salah seorang dari bertiga ini, salah seorang yang tinggal di desa, itu bilang sama 2 yang lain, ini saya janji harus ke rumah dulu sebentar. Ini soalnya mau jemput anak pulang sekolah. Saya ke rumah dulu ya bentar. Dia berdiri dari perahu, dia melangkahkan kakinya keluar perahu ke atas air Bapak Ibu. Terus lari sampai ke pinggir danau. Jalan di atas air, lari di atas air. Temen yang dari kota kaget, kok bisa jalan di atas air, jadi sakti begini teman saya gitu. Kaget dia. Tidak berapa lama kemudian balik lagi itu yang tadi. Udah selesai jemput anaknya. Dari jauh dari pinggir danau dia lari, tos. Wah, naik ke perahu. Luar biasa kan. Nah, belum habis nih rasa kagetnya si orang kota ini. Temen yang satu lagi juga berdiri. Saya mau ngambil bekal buat makan siang kita ya. Tadi udah disiapin istri di rumah. Berdiri, terus tung. Wah, sama, jalan di atas air sampai ke ujung danau. Kaget nih temen yang dari kota. Nggak lama balik lagi, tung, balik ke perahu. Nah, akhirnya penasaran nih yang dari kota. Jangan-jangan saya juga bisa, kata dia, gitu ya. Dia nyoba Bapak Ibu. Kakinya keluar dari perahu, jeblos, langsung tenggelam dia. Wah, temannya langsung nyebur juga, angkat dia ke atas. Terus dia kaget kan, kok pada bisa jalan di atas air sih? Oh itu, kata temannya, kamu hanya tidak tahu di mana letak batunya.
Ya, Bapak Ibu. Jadi ternyata itu di danau itu ada batu-batu yang memang udah disusun, nggak kelihatan karena di bawah permukaan air. Nah, Anda yang melihat orang yang berhasil di sini kelihatannya luar biasa sekali. Biasa aja, cuma mereka sudah tahu letak batunya. Kalau Bapak Ibu mulai dibantu sponsor Anda jalankan terus. Anda ikuti aja batunya satu demi satu. Anda juga akan sampai di bintang 8. Anda juga akan terima reward Bapak Ibu. Anda juga akan punya passive income nantinya. Ikuti aja letak batunya. Nah, waktu saya bintang 8 itu kerja kerasnya terbayar Bapak Ibu. Kalau orang di luar tuh gini Bapak Ibu. Mereka harus bekerja baru dibayar. Mereka bekerja dibayar. Mereka bekerja lebih keras, lembur, dibayarnya double. Kerja dibayar. Kerja dibayar lebih banyak. Kerja dibayar. Kerja dibayar. Kerja bisa kerja terus Bapak Ibu? Pasti berhenti. Tapi di usaha ini Bapak Ibu, awalnya Anda kerja belum dibayar, belum kelihatan hasilnya. Anda kerja belum dibayar. Anda kerja lebih keras baru dibayar. Anda kerja 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 dibayar. Anda lagi libur dibayar. Anda lagi tidur dibayar. Itu bedanya Bapak Ibu. Itu yang namanya bangun aset. Kalau orang bekerja biasa, pada saat dia tidur, uangnya tidur. Tapi orang yang bangun aset pada saat dia tidur, uangnya bekerja keras buat dia. Bedanya di situ Bapak Ibu. Awalnya tampak berat, tapi ingat tujuan akhirnya. Dan itu tidak lama, 2-3 tahun. Setelah saya bintang 8, luar biasa. Saya bintang 8, sebulan kemudian saya lulus kuliah. Setelah saya lulus kuliah, yang tadinya capek sekali tiap hari, dari pagi sampai sore, harus kuliah, tugas akhir disusun, presentasi dan sebagainya. Itu sehari-hari saya cuma luangkan waktu 4-5 jam buat usahain setelah itu. Udah kayak orang gak ada kerjaan. Tapi penghasilan saya waktu itu, beberapa bulan setelah lulus kuliah, sudah mencapai 30 juta sebulan tahun 2003. Itu 9 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, kalau saya menjalankan Tiansi, saya cuma melakukannya dengan rata-rata sehari, cuma sekitar 3 jam, 4 jam. Saya punya 20 jam, sisanya buat saya, buat orang-orang yang saya cintai, buat keluarga saya. Dan itu tidak bisa digantikan dengan uang. Yang namanya waktu itu bukan uang Bapak Ibu. Waktu itu lebih mahal dari uang. Waktu itu nilainya emas. Tapi bahkan emas pun tidak bisa membeli kembali waktu Anda yang sudah lewat. Bapak Ibu bisa beli lagi waktu Anda yang sudah lewat, waktu anak Anda yang kecil bertumbuh jadi besar, yang Anda selalu lewatkan karena Anda harus bekerja ke kantor. Gak bisa Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ketika anak saya lahir satu demi satu, saya sudah berhasil di usaha ini. Tapi tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Kalau Anda ingin punya kehidupan yang luar biasa, lebih banyak waktu, lakukan usaha ini. Usaha ini begitu luar biasa. Saya ingin perlihatkan ke Anda beberapa slide. Ini beberapa hal yang dulu saya impikan dan sudah saya dapatkan juga dari usaha ini. Nah, ini waktu saya lahir dulu ya Bapak Ibu ya. Ini melihat ke atas. Jadi melihatnya harus jauh, punya visi ke depan gitu ya. Belajar Bapak Ibu punya visi ke depan. Bermimpi itu gratis, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah ini, jadi orang tua saya cukup berada. Ini waktu itu tahun 80-an awal, orang tua saya punya mobil, bahkan punya 2 ya. Ayah saya berhasil sekali. Beliau dari nol Bapak Ibu, dari keluarga yang sangat miskin. Tembus orang Makassar bisa kuliah di ITB itu zaman dulu tahun 60-an tuh luar biasa. Nggak ada yang lain, satu-satunya. Pulang bikin perusahaan sendiri. Ini hobi saya main bola. Sampai sekarang saya juga masih suka main bola. Ini waktu itu mobilnya Pak Luis Tendean ya. Harganya waktu itu 1,7 miliar. Ini sebelum saya terima reward BMW saya. Mobil saya masih yang di ujung sana tuh. Itu Honda tahun 90. Belinya dulu harganya cuma berapa ya? Beberapa puluh juta aja. Ini waktu saya lulus. Saya bangga sekali waktu lulus Bapak Ibu. Bukan karena ITB-nya. Tapi saya bangga ketika saya lulus, saya tidak harus melamar cari kerja. Tapi saya bisa membantu banyak sekali orang di grup saya untuk punya penghasilan bahkan. Waktu saya lulus, ayah saya yang selalu awalnya menentang, itu bilang sama saya, Bapak bangga sama kamu nak. Kamu bisa selesai kuliah, tapi bisnisnya juga bisa sukses. Jadi orang yang kita cintai yang melarang, itu cuma karena nggak tahu aja Bapak Ibu. Buktikan Anda harus sukses. Ini pertama saya keluar negeri, pertama dari Tiansi.
dibayarin juga. Twin Tower, Kuala Lumpur. Di konferensi Malaysia 2005. Sini saya terima reward BMW. Ini mobil yang harganya 500 miliar waktu itu ya. Gratis dari Tianxi. Ini apartemen Setiabudi. Saya beli waktu saya pertama masih bintang 7. Saya udah nyicil Bapak Ibu. Harga apartemennya waktu itu 300 sekian juta. Dicicil selama 2 tahun 12,5 juta sebulan. Bintang 7 saya mampu beli apartemen nyicil tiap bulan segitu. Saya punya beberapa unit di Setiabudi dan saya tinggal di sana selama 6 tahun. Saya punya salah satu unit yang terakhir saya tempati, itu unit yang besar sekali, harganya kira-kira hampir 1 miliar. Nah, tapi saya sekarang udah pindah di rumah impian saya sebelum lebaran kemarin. Ini BMW dari Tianxi, platnya Dream, impian. Anda punya impian Bapak Ibu? Anda juga pasti bisa Bapak Ibu. Ini apartemen di Jakarta yang saya beli, ini disewakan. Ini mobil BMW yang saya beli lagi waktu saya ke Makassar. Ini kosan saya yang pertama. Ini kebetulan udah dijual. Saya suka properti, saya beli kosan, tahan berapa tahun, menghasilkan, kemudian kalau udah harganya tinggi dijual lagi. Itu melindungi uang Bapak Ibu. Berinvestasi juga harus tepat. Ini kosan kedua. Kosan saya ada juga satu lagi yang ketiga. Totalnya waktu itu saya sempat punya kosan, totalnya 100 kamar lebih. Gara-gara dendam pulang malam kosan pintunya ditutup kan, jadi beli kos-kosan gitu. Saya sebenarnya mau beli kosan saya dulu tapi nggak dijual-jual tuh gitu ya. Nah, ini belakangan saya beli satu BMW lagi yang sebelah kiri. Itu tahun 2010 ya, 2 tahun apa 3 tahun lalu, 2009. Itu BMW yang ultimate, di atasnya yang standar. Ini sekarang saya pakai di Makassar, saya kirim ke Makassar. Ini perjalanan-perjalanan luar negeri ke Cina, kantor Beijing ya. Ini di kantor Tianxi yang lama, ini tembok Cina. Next. Ini cepat aja Bapak Ibu, banyak sekali. Ini di Singapura sering sekali, ini tempat transit tiap mau ke luar negeri. Ini waktu ke Eropa, di Roma, Colosseum. Ini perjalanan gratis berdua sama istri ya. Ini Menara Pisa di Florence, Italia. Ini di Venice, kotanya Romeo dan Juliet. Saya sempat foto juga tadi Romeo dan Juliet ya. Nah, ini di Swiss Bapak Ibu, pengudungan Titlis. Ini waktu di Paris, Prancis. Ini gerbang kemenangan, Arc de Triomphe. Ini di depan Menara Eiffel. Ini di Belgia, Brussels. Ini di Amsterdam, Belanda. Ini waktu perjalanan gratis juga. Ini perjalanan gratis semua ya, dari One Vision. Ini waktu umroh. Umroh ini tiap tahun ada Bapak Ibu. Kalau Anda mendapatkan DHO gratis seperti Turki dan Anda belum pernah umroh, Anda boleh tukar dengan umroh. Luar biasa nih. Saya dapat gratis berdua. Waktu itu tahun 2007 kalau saya nggak salah. Wah, luar biasa nih. Setelah umroh kita lanjut ke Kairo, Mesir. Ini naik kapal pesiar dinner di Sungai Nil ya, sambil mutari Sungai Nil. Ini keajaiban dunia juga di Mesir, piramida. Ini masjidnya Imam Hussein, cucunya Rasulullah. Ini masjidnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini waktu di Afrika Selatan. Ini di Cape Town, Afrika. Ini kota yang indah sekali. Saya sama Pak Ruli waktu itu pertama kali ke Afrika. Saya udah 2 kali ke Afrika. Ini Semenanjung Harapan. Ini waktu saya terima reward pesawat di Kenya. Ini waktu di Hong Kong. Ini sendiri karena istri saya waktu itu hamil anak kedua. Ini di Avenue of Star-nya Hong Kong. Nah, ini dengan Bruce Lee di Hong Kong. Yang mana yang Bruce Lee nih? Yeah. Ini teman saya Andy Lau di Hong Kong. Ini Ronaldinho. Ini Museum Lilin ya. Ini perjalanan ke Cina lagi. Ini waktu saya terima villa, keluarga saya ikut semua ke Cina. Ini waktu pabrik belum jadi ya, tahun 2008. Sekarang wah luar biasa pabrik kita, 30 triliun. Ini waktu terima villa di Cina. Ini ke Tokyo, ke Jepang ya. Ini juga gratis berdua sama istri. Dan setelah itu saya 12 kali bolak-balik ke Jepang. Saya bangun grup saya di Jepang. Dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Ada yang sudah bintang 7 mau bintang 8 di Jepang. Kemudian ada kaki lain yang bintang 6 udah mau bintang 7 juga gitu ya. Ini di Gunung Fuji. Ini masih di Jepang. Terus ramai kita ke Jepang. Sebagian ke Thailand waktu itu. Ini waktu saya ngembangkan grup di Jepang ya. 1,5 tahun saya bolak-balik. Jadi selama 1,5 tahun itu saya lebih banyak di Jepang daripada di Indonesia. Ini kantornya Tianxi di Jepang, ini besar sekali loh Bapak Ibu ini. Luar biasa nih Tianxi Jepang. Nanti perkiraan Maret 2013 kita Goat Lion meeting sedunia di Jepang. Ini beberapa leader yang sudah dapat reward, cuma sebagian kecil waktu itu ngumpul dekat rumahnya Pak Luis. Itu mobil mewah semua Bapak Ibu. Tidak ada orang yang luar biasa, semuanya biasa-biasa aja. Saya sangat lupa sekali foto rumah saya setelah jadi. Ini gambarnya. Soalnya keburu-buru segala macam, fotonya belum ada, tapi rumah ini udah jadi. Dan rumah ini luasnya hampir 1000 meter.
Ini rumah impian saya lah, pokoknya ada kolam renangnya, view-nya itu dapat seluruh Bandung, muter 270 derajat. Tetangga nama Pak Luis. Luarnya masih ada yang belum jadi dikit, lagi finishing terakhir di luarnya. Nah, ini view-nya dari rumah saya. Depan rumah saya itu lapangan golf, dan view kota Bandung ini lagi kabut ya. Ini dari atas rumah nih, dari kamar tidur saya nih view-nya. Ini golfnya, depan rumah nih Bapak Ibu, view dari rumah nih, kayak gini. Ini lapangan golf terbaik di Bandung sekarang, namanya Mountain View Golf. Dan di kompleks itu memang istimewa. Sekarang lagi dibangun hotel resort bintang 5 grup internasional, Hotel Pullman. Itu tetanggaan nama saya, Hotel Pullman-nya. Jadi ngeri ya. Itu harga tanahnya udah berapa tuh sekarang. Nah, ini impian terbesar saya, Bapak Ibu. Saya sudah 10 tahun di usaha ini, bukan cuma penghasilan ya. Kita bicara aset, sebuah bisnis yang bertahan 10 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau cuma memberikan penghasilan 20 juta, 30 juta setahun, 2 tahun, mungkin banyak. Tapi saya udah 10 tahun. Upline saya udah belasan tahun. Dan Tiansi masih bertahan begitu kuat. Bahkan di dunia makin kuat. Ingat, salah satu omset terbesar di dunia sekarang, Tiansi. Luar biasa nih perusahaan kita. Ada 2 cara kalau Bapak Ibu ingin menjalani kehidupan. There are 2 ways walking life. Walk in certain. Jalani hidup Anda dengan kepastian. Kerja yang pasti-pasti, dapat gaji yang pasti-pasti. Maksudnya pasti kurang. Atau walk in miracle. Dan kalau Anda ingin walk in miracle, you have to walk with the people who have lived in miracle. Anda harus berjalan dengan orang-orang yang sudah hidup dalam keajaiban, Bapak Ibu. Siapa mereka? Banyak dari leader Anda yang di depan ini, Bapak Ibu. Ikut aja sama mereka, pegang mereka, Bapak Ibu. Anda ingin yang pasti atau Anda ingin yang ajaib, Bapak Ibu? Yang ajaib, yang pasti boleh, tetap jalankan dulu. Tapi begitu bonus Anda dari usaha ini sudah mengalahkan penghasilan Anda punya pilihan untuk berhenti dan Anda bisa nikmati waktu Anda yang begitu banyak, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Kita diajar berpikir positif, betul Bapak Ibu? Katanya berpikir positif itu bisa efeknya luar biasa. Ada kekuatan dari alam semesta. Saya dapat jawaban yang lebih konkret, sangat sederhana. Saya Muslim, karena saya Muslim, jawaban saya ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Dikatakan dengan jelas bahwa Allah adalah prasangka hambanya. Kalau Bapak Ibu punya prasangka yang baik, maka Anda akan mendapatkan yang baik-baik. Tapi kalau Anda berprasangkanya yang jelek, banyak orang yang ketika ditawarkan sebuah peluang yang luar biasa, itu langsung berpikir, itu dia, saya kayaknya nggak bisa. Anda mengerti maksudnya? Bahkan di ajaran agama Islam aja udah diajarkan bahwa Tuhan Allah adalah prasangka hambanya. Kalau Anda belum apa-apa udah mikir nggak bisa, bagaimana caranya Anda bisa berhasil, Bapak Ibu? Beranilah berpikir bisa, Bapak Ibu, maka Tuhan akan membukakan jalan buat Anda. Percaya aja. Berpikir dulu bisa, ikhtiar, berdoa yang kenceng, Tuhan akan bukakan jalan. Banyak orang yang kebalik, awalnya udah mikirnya salah. Sederhana sekali, berpikir positif, maka kita akan bertindak positif. Kalau kita bertindak positif, maka hasilnya akan positif. Betul Bapak Ibu? Ada orang yang bertindak negatif, hasilnya positif? Nggak ada. Ada orang yang berpikirnya negatif, terus tindakannya jadi positif? Nggak ada. Mikirnya dulu harus positif, baru ujung akhirnya bisa positif. Berani berpikir Anda bisa, berani berpikir bahwa Anda unik, bahwa Anda spesial, Anda adalah makhluk Tuhan, dan Anda punya rezeki yang sebetulnya siap diambil, Bapak Ibu. Tinggal ikhtiarnya aja. Berani berpikir. Nah, beranikah Anda berpikir, Bapak Ibu, seperti itu? Kalau Anda percaya akan Tuhan, Anda harus berani berpikir seperti itu. Karena sebetulnya mungkin Anda sudah disediakan rezeki yang banyak sekali, tapi tidak pernah Anda ambil. Hari ini kita belajar banyak, terus terang saya belajar yang terbanyak hari ini. Karena apa yang saya sampaikan hari ini, banyak hal baru yang saya belum bahas di seminar sebelumnya. Saya udah dikasetkan 2 seminar dari Vision Seminar, hari ini saya banyak bahas hal yang baru. Saya belajar paling banyak. Nah, apakah Bapak Ibu juga belajar hari ini? Anda belajar sesuatu hari ini, Bapak Ibu? Anda mau tahu yang namanya belajar itu artinya apa? Belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam bertindak. Kalau Bapak Ibu belum melakukan perubahan dalam tindakan, Anda belum belajar sesuatu. Anda belajar sesuatu sampai Anda mulai menerapkannya, Bapak Ibu. Kalau hari ini
Anda melakukan hal yang rata-rata orang lakukan, kemudian tidak Anda rubah, Anda tidak belajar apa-apa, Bapak Ibu. Albert Einstein bilang, untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata, Anda harus mau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang di atas rata-rata. Anda harus mau melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Kalau orang biasa cuma bekerja, pulang kerja mereka istirahat di rumah, beranilah Bapak Ibu hari ini putuskan untuk bangun aset Anda. Luangkan waktu Anda seminggu, cukup 3-4 kali presentasi, seminggu sekali datang OP, 2 bulan sekali datang vision seminar, datang training produk, itu aja, konsultasi ke upline. Saya percaya 2-3 tahun ke depan Bapak Ibu, Anda akan punya kehidupan yang luar biasa. Saya percaya sekali, karena Tuhan Maha Adil Bapak Ibu. Ada yang titip salam sebetulnya ke Anda. Sejak saya dari Bandung tuh ada yang titip salam. Titip salamnya dia bilang begini, perhatikan saya, latih saya, tegaslah terhadap saya, dan saya akan meletakkan dunia dan akhirat di bawah kaki Anda. Luar biasa nggak tuh salamnya tuh? Saya ulang ya, perhatikan saya, latih saya, tegaslah terhadap saya, dan saya akan meletakkan dunia dan akhirat di bawah kaki Anda. Siapa yang nitip salam ini? Yang nitip salam, salam hangat, ini dari yang namanya habits. Habits itu siapa? Kebiasaan. Anda mau tahu kuncinya kalau Anda mau berhasil? Dunia dan akhirat di bawah kaki Anda Bapak Ibu. Selamat dan sukses dunia dan akhirat. Kebiasaan yang harus Anda ubah. Anda harus mau mengubah kebiasaan hal-hal yang kecil. Anda ubah. Yang jelek tinggalin semua. Yang bagus dibangun makin lama makin bagus. Hal-hal kecil, tapi kebiasaan. Contoh, saya muslim, saya kasih contohnya yang muslim nih. Bapak Ibu seorang muslim. Anda pagi, dini hari, jam 3 Anda bangun. Terus Anda sholat malam sampai menjelang subuh. Ini anggap yang pria. Begitu azan subuhnya berkumandang, itu Anda udah tutup sholat malamnya, Anda pergi ke masjid. Terus Anda di masjid sholat fajar, baru Anda sholat subuh berjamaah. Untuk seorang muslim contohnya, sholat fajar yang sebelum subuh itu, ada yang bilang qobliyah gitu ya, itu nilainya senilai apa Bapak Ibu? Itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya Bapak Ibu. Bayangkan. Kalau Anda memulai hari Anda dengan tambahan sebuah salat fajar, sebetulnya hari itu Anda sudah memiliki dunia dan segala isinya. Kita ini kadang-kadang mengejar impian, kita berusaha mati-matian kerja keras, kita lupa doanya, kita lupa sholatnya. Bagi yang muslim yang tadi, ketinggalan satu salat sebelum subuh aja, aduh ruginya luar biasa. Itu habit Bapak Ibu. Lanjut. Habis sholat subuh misalkan, masih sempat baca Quran. Kalau capek mau tidur lagi, yang udah nggak kerja ya boleh tidur lagi. Saya biasanya suka tidur lagi jam 7 gitu ya. Nah, habis itu bangun misalkan olahraga. Terus nggak lupa sholat duha misalnya. Terus kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, selalu di masjid misalkan berjamaah. Kecuali kalau di perjalanan lagi safar misalkan. Terus di sela-sela itu semua, berusaha ikhtiar, bisnis, usaha, kerja. Tapi niatnya semua karena Tuhan. Saya mau nanya sama Anda, kira-kira masih perlu ditebak nggak kehidupan ini orang bakal seperti apa? Gak perlu ditebak, itu pasti kehidupannya bakal luar biasa Bapak Ibu. Itu yang saya maksud dengan habit. Kalau Anda habitnya bagus, jalannya bakal kebuka Bapak Ibu. Cobalah jalankan bisnis ini dengan niat yang baik, yang benar, buat keluarga Anda, buat orang-orang yang dicintai, buat orang tua Anda, mungkin orang tua Anda ingin naik haji dan seterusnya. Anda yang punya impian itu Bapak Ibu. Itu salam hangat dari habits. Sukses semua mulai dari habits. Nah, saya punya 2 cerita terakhir ya. Ini yang pertama, ini luar biasa. Saya suka cerita kisah nyata. Ini kisah nyata terjadi di Amerika. Seorang bocah laki-laki yang namanya Howard. Howard ini bocah yang dilahirkan di keluarga miskin. Dia makan aja susah Bapak Ibu. Dia sekolah aja, itu dibantu biayanya sama tetangganya. SD, SMP, masuk SMA, senior high school, biayanya udah nggak cukup Bapak Ibu, mahal. Sekolah di Amerika tuh mahal. Akhirnya dia harus mulai jualan. Dia jadi salesman, door to door. Dia salesman sambil SMA, buat biaya sekolah SMA-nya itu salesman, jualan dari pintu ke pintu. Tiap hari beberapa jam kayak gitu. Ketok pintu. Banyaknya yang nggak beli Bapak Ibu, yang beli dikit, kasihan gitu ya. Ada yang beli 1 produk, 2 produk juga untungnya dikit. Suatu hari ini benar-benar kayaknya lagi malang sekali nasibnya. Ini kisah nyata ya Bapak Ibu ya. Di hari itu dia nggak ada yang beli sama sekali. Dia udah mau pulang Bapak Ibu.
Kasihan sekali, masih belasan tahun jualan dari rumah ke rumah. Tapi dia putuskan, waktu itu dia lapar sekali, gak punya uang beli makan. Dia putuskan, saya coba ketok satu pintu rumah ini. Itu dia di kota kecil hidupnya, udah di agak pedalaman. Saya coba ketuk satu pintu rumah ini untuk minta makan. Begitu dia ketuk, yang buka seorang wanita muda. Dan saat melihat wanita muda itu, Howard langsung hilang keberaniannya, Bapak Ibu. Yang tadinya mau minta makan, gak berani. Dia cuma berani minta minum air putih. Dia minta air putih ke wanita itu yang usianya kira-kira 25 tahun. Seorang ibu rumah tangga. Tapi sama si ibu itu diajak masuk ke rumah, dikasih makan siang, dan dikasih segelas susu. Terus Howard bilang, bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda? Si wanita itu bilang, tidak perlu. Kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan usaha, suatu saat Tuhan pasti memberikan balasannya. Singkat cerita Bapak Ibu, bertahun-tahun kemudian si wanita muda tadi kena penyakit yang berat, jenis penyakit yang langka, yang susah sekali diobati. Di kota kecil tidak bisa diobati, bahkan di kota besar nggak bisa. Akhirnya dia dirujuk oleh dokter ke rumah sakit di ibu kota negara bagian. Si wanita itu akhirnya masuk rumah sakit. Dia sudah memperkirakan biayanya berapa, semua uang tabungannya dipakai. Dia sudah siap buat pelunasan, dia harus jual rumahnya. Biayanya mahal sekali, puluhan ribu US dollar biaya pengobatannya. Akhirnya dia diobati oleh satu tim dokter spesialis di sana yang paling ahli. Setelah operasi, alhamdulillah dia recovery dengan baik, membaik, dan tampaknya bisa sembuh. Di saat dia seminggu kemudian udah siap buat keluar rumah sakit, tagihannya datang, tagihan pengobatan. Anda bayangkan bagaimana rasanya kalau Anda sudah menabung uang puluhan tahun, uangnya habis semua karena sakit, bahkan rumah yang Anda cintai harus dijual buat biaya pengobatan. Dia udah siap Bapak Ibu. Dia lihat perinciannya satu halaman demi satu halaman, mahal-mahal sekali. Terakhir di halaman terakhir di totalnya hampir 100.000 US dollar. Tapi Bapak Ibu, di bagian bawah di halaman itu ada cap lunas, paid, dan di bawahnya tertulis sudah terbayar lunas dengan satu gelas susu. Di bawahnya bertahun-tahun yang lalu sudah dibayar lunas dengan satu gelas susu, bertahun-tahun yang lalu, bertanda tangan Dr. Howard Kelly. Si bocah itu Bapak Ibu. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dr. Howard Kelly ini seorang dokter yang luar biasa. Beliau ini pendiri divisi ginekologi onkologi di Universitas Johns Hopkins yang sangat terkenal di Amerika, bahkan terkenal di dunia. Kalau kita mau berusaha Bapak Ibu, pasti akan ada hasilnya. Insya Allah pasti ada hasilnya. Mungkin belum langsung, tapi suatu saat kalau niatnya tulus akan ada balasannya Bapak Ibu. Kita bersedekah aja itu dijanjikan bayaran 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Dan setiap tindakan yang baik itu sedekah, bukan cuma uang. Tindakan yang baik, mencari nafkah buat keluarga, itu adalah sedekah Bapak Ibu. Saya perlihatkan slide ini. Ini impian terbesar saya, keluarga saya. Di sini anak saya masih kecil, ini bertahun-tahun yang lalu diambil. Saya melakukan semua ini buat mereka Bapak Ibu, buat Tuhan saya dan buat keluarga saya, buat istri saya yang mendukung saya dari awal. Ini anak saya beberapa tahun lalu diambil fotonya. Sekarang mereka udah cukup besar. Yang pertama udah 6 tahun, yang kedua udah 4 tahun, yang ketiga baru 2 bulan, baru lahir. Semua anak saya putri. Senang sekali bisa punya 3 orang putri ya. Dan insya Allah masih akan nambah terus. Belum ada batasan. Nah ini mereka dulu berapa tahun yang lalu. Ini impian terbesar saya. Bapak Ibu juga pasti punya impian terbesar. Tapi yang pasti Bapak Ibu,
Kalau buat keluarga, saya mau melakukan apa aja yang halal, Bapak Ibu. Saya nggak takut capek, saya nggak takut ditolak. Saya berani berjuang. Kalaupun dulu saya harus bekerja 10 kali lipat, saya pasti tetap akan lakukan, Bapak Ibu. Kalau saya tahu ujungnya tuh kayak gini, Bapak Ibu. Kalau tolakannya jauh lebih banyak, saya jabanin aja, dilewatin. Ujungnya begitu luar biasa, Bapak Ibu. Saya punya satu cerita terakhir. Cerita ini tentang sekumpulan anak kecil. Ini cerita favorit saya. Sekumpulan anak kecil suatu hari mereka bermain-main di hutan. Mereka masuk ke tengah hutan. Di tengah hutan, mereka bertemu dengan seorang kakek tua, jenggotnya putih panjang. Si kakek menunjuk kepada salah seorang dari anak tadi. Dia bilang, "Nak, pungut beberapa buah batu, beberapa buah kerikil, dan besok pagi kamu akan merasa bahagia dan juga merasa sedih." Si anak menjawab, "Saya tidak mengerti." Si kakek bilang, "Sederhana, pungut beberapa kerikil dan besok pagi kamu akan bahagia dan juga sedih." Si anak masih nggak mengerti, tapi dia memutuskan melakukan aja. Dia mengambil beberapa kerikil, dia masukkan di dalam kantong celana pendeknya, dan dia pergi bermain-main kembali dengan temannya. Sorenya dia pulang ke rumah, malamnya makan malam seperti biasa. Besok paginya waktu dia bangun tidur, setelah makan, dia pakai lagi celana pendek yang dipakai bermain kemarin. Pada saat dia pakai celana pendek dan dia mulai keluar rumah ingin bermain, dia merasa ada sesuatu di kantong celana pendeknya. Dia memasukkan tangannya, dan pada saat dia mengeluarkan tangannya, Bapak Ibu, dia membuka tangannya. Kerikil-kerikil tadi sudah bukan kerikil lagi. Kerikil-kerikil itu sudah berubah menjadi diamond, berlian yang tidak ternilai harganya. Dan si anak ingat kepada kata orang tua itu kemarin. Besok pagi kamu akan merasa bahagia dan juga merasa sedih. Dia merasa bahagia karena kerikil tadi sudah berubah menjadi diamond, berlian yang tidak ternilai harganya. Tapi dia merasa sedih karena dia tidak mengumpulkan cukup banyak kerikil. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Saat ini Anda sedang mengumpulkan kerikil-kerikil Anda. Saat ini kerikil-kerikil tadi mungkin tampak masih seperti kerikil, batu kecil yang tidak berarti. Tapi batu kerikil itu suatu saat nanti 2-3 tahun lagi akan berubah menjadi diamond Anda, berlian yang tidak ternilai harganya. Kerikil-kerikil itu sebenarnya adalah diamond, Bapak Ibu. Apakah Anda mengumpulkan cukup banyak diamond, cukup banyak kerikil hari ini, Bapak Ibu? Apakah Anda mengumpulkan cukup banyak kerikil untuk menjadi diamond? Apakah Anda mengumpulkan cukup banyak kerikil? Saya percaya bahwa Anda semua bisa menjadi diamond. Seperti Pak Louis Tendean. Saya percaya Anda semua bisa menjadi gold lion. Seperti Dr. Dia, Dr. Anita, seperti Rizky. Saya percaya Anda semua bisa menjadi silver lion. Seperti Pak Doni, seperti Bu Afrina, silver lion. Saya percaya Anda bisa, Bapak Ibu. Saya percaya Anda juga bisa menjadi bintang 8, bronze lion seperti leader-leader di depan. Selama Anda punya impian yang kuat dan menyimpannya dalam-dalam di hati Anda dan tidak membiarkan seorang pun mengambilnya dari Anda, saya percaya suatu saat nanti 2, 3, 5 tahun dari sekarang, Anda yang akan ada di semua foto yang tadi saya tampilkan, Bapak Ibu. Anda yang akan ada di suatu tempat di belahan dunia yang indah sekali, yang begitu eksotis dengan keluarga Anda. Anda sedang liburan di sana. Suatu saat semua hutang yang ada saat ini itu akan terbayar, Bapak Ibu. Suatu saat anak Anda itu akan bisa sekolah di sekolah-sekolah terbaik, bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri. Suatu saat nanti Anda yang muslim bisa naik haji. Orang tua Anda bisa naik haji, Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dan suatu saat nanti Anda yang akan ada di panggung internasional menerima semua reward yang diberikan oleh Tiansi, Bapak Ibu. Suatu saat nanti saya percaya itu. Saya percaya suatu saat Anda di panggung dan seseorang dari bawah berteriak, "Itu ayah saya, itu ibu saya, itu anak saya, dan saya bangga sama dia." Anda akan mengalami itu, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apa yang Anda percayai? Apakah Anda percaya, Bapak Ibu? Apakah Anda percaya? Saya mau tanya,
kepada Anda, bukan kiri Anda, kanan Anda, depan belakang Anda, hanya Anda. Apakah Anda percaya? Kalau Anda percaya Bapak Ibu, saya mohon Anda berdiri dari tempat duduk Anda angkat tangan Anda ke depan. Apakah Anda percaya Bapak Ibu? Kalau Anda percaya Bapak Ibu, selama Anda percaya, saya yakin Tuhan akan